Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci Ramadhani Putri dan saya mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video sebelumnya, kita membahas peran dan tanggung jawab kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan lain-lain. Pada kali ini kita akan membahas peran dan tanggung jawab koordinator BK. Koordinator bimbingan dan konseling bertugas A. Mengkoordinir bimbingan dan konseling dalam 1. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada segenap warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling itu tersendiri. Yang ketiga, melaksanakan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kelima, menilai hasil pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keenam, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, memberikan tindak lanjut terhadap analisis penilaian bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, prasarana, dan sarana, alat, dan kelengkapan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang peran dan tanggung jawab pengawas dan supervisi bimbingan dan konseling. Kedua macam pengawasan ini diharapkan dapat mendorong dan mengangkat guru-guru pembimbing tersebut selalu meningkatkan wawasan dan kemampuan fungsional profesi keahliannya, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Kegiatan kerja pengawas bimbingan dan konseling terhadap 24 jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda. Jumlah guru yang harus dibina untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 dan paling banyak 60 guru BK. Berikut akan dijelaskan peranan pengawas bimbingan dan konseling. Yang pertama, penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling. Terdiri dari setiap pengawas, baik secara berkelompok maupun secara perorangan, wajib menyusun rencana program pengawasan. Seperti yang pertama, program pengawasan tahunan, program pengawasan semester. Yang ketiga, rencana kepengawasan akademik atau RKA. Yang selanjutnya, program pengawasan tahunan. Pengawas disusun oleh kelompok pengawas di kabupaten atau kota melalui diskusi terprogram. Yang ketiga, program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah tempat guru binanya berada. Yang keempat, rencana kepengawasan bimbingan dan konseling atau RKBK merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek atau masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Yang terakhir yaitu program tahunan, program semester, dan RKBK. Sekurang-kurangnya memuat aspek atau masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi atau metode kerja, atau teknik supervisi, skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian, dan instrumen penilaian.
peranan pengawas bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Di sekolah merupakan kegiatan di mana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaannya. Yang kedua, melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses bimbingan tersebut. Yang ketiga, kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun. Yang ketiga, peranan pengawas bimbingan dan konseling yaitu menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan, yakni setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Yang kedua, penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan. Yang ketiga, menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan, atau penilaian tersebut. Yang keempat, peranannya ialah melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK. Yang pertama, kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru bimbingan dan konseling dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam 1 semester secara berkelompok dimusyawarakan dengan guru pembimbing atau MGP. Yang kedua, kegiatan dilaksanakan terjadwal, baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Yang ketiga, dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembimbingan tersebut. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yakni peran dan tanggung jawab guru bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno tahun 2010, konselor atau guru pembimbing adalah pelaksana utama yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Suksesnya program bimbingan konseling merupakan konselor atau guru yang akan melaksanakan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan BK tersebut. Yakni yang pertama, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kelima, menilai program dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.